Sehari sebelum pernikahanku, aku kembali ke rumah calon mertua hanya untuk mengambil mantel yang tertinggal dari balik pintu dapur. Aku mendengar mereka menghitung berapa lama aku akan bertahan sebelum semua hartaku berpindah tangan. Malam itu juga, aku membatalkan pernikahan. Dan tidak satupun dari mereka tahu rumah yang mereka rebutkan itu sudah lama atas namaku. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah tentang harga diri, tentang perempuan yang belajar berdiri sendiri. Jika cerita ini menyentuh hatimu, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Sekarang, izinkan saya mulai dari awal. Nama saya Anindita, usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 7 tahun saya menekuni profesi ini. Tanda tangan saya menjaga keabsahan ratusan akta. Saya tahu betul kekuatan sehelai kertas yang ditulis dengan benar. Saya tumbuh hanya berdua dengan ibu. Ayah pergi saat saya masih kecil. Ibu menghidupi kami dengan menjahit. Setiap malam, mesin jahitnya berdetak sampai larut. Dari suara itu, saya belajar satu hal, bahwa kerja keras yang sunyi lebih jujur daripada janji yang nyaring. Ibu meninggal 3 tahun lalu. Beliau pergi dengan tenang di pagi yang sepi. Sebelum pergi, beliau menjahitkan untuk saya sebuah mantel rajut berwarna krem. Di tepi kerahnya, beliau menyulam 2 kuntum melati kecil. Jahitan demi jahitan, seolah beliau menitipkan seluruh doanya di sana. Mantel itu satu-satunya hal yang saya bawa kemana-mana. Bukan karena dingin, tetapi karena di dalamnya masih ada hangat tangan ibu. Lalu, saya bertemu Bima. Ia seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan menengah. Ramah, perhatian, pandai membuat orang merasa istimewa. Kami berpacaran hampir 2 tahun. Ia datang di saat saya paling sepi setelah ibu pergi. Dan saya, yang sudah lama hidup tanpa keluarga, mengira saya akhirnya menemukan rumah. Bima sering berkata, setelah menikah, kamu tidak akan kesepian lagi. Nin, kamu akan punya keluarga besar. Saya percaya, saya ingin sekali percaya. Setahun lalu, kami memutuskan membeli rumah. Sebuah rumah 2 lantai di kawasan Bintaro. Tidak mewah, tetapi cukup untuk memulai. Karena saya yang punya tabungan lebih banyak, sayalah yang membayar 70% harga rumah itu. Sisanya dari Bima. Kami sepakat rumah itu atas nama saya dulu, demi kemudahan pengurusan kredit. Bima setuju tanpa banyak bicara. Toh nanti juga jadi milik kita berdua, katanya sambil tersenyum. Sebagai notaris, saya tidak pernah meninggalkan urusan dokumen setengah jalan. Akta jual beli, sertifikat, bukti pembayaran. Semua saya simpan rapi dalam satu map. Bukan karena curiga, hanya kebiasaan. Kebiasaan yang kelak menyelamatkan saya. Calon mertua saya, Ibu Sukma, perempuan berusia 60 tahun. Dari pertemuan pertama, senyumnya selalu manis. Tetapi matanya tidak pernah ikut tersenyum. Beliau punya cara memandang yang membuat saya merasa sedang ditaksir harganya, bukan disambut sebagai anak. Calon adik ipar saya, Wulan, 28 tahun, belum bekerja tetap. Ia selalu memuji tas dan jam tangan saya. Mbak Anin ini sukses ya, katanya. Saya kira itu pujian. Belakangan, saya tahu itu cara ia menghitung. Calon bapak mertua sudah lama meninggal. Maka, Ibu Sukma adalah kepala keluarga. Dan apapun yang beliau putuskan, Bima selalu menurut. Selalu. Saya pikir keluarga yang kompak adalah keluarga yang baik. Saya tidak tahu kekompakan itu sedang diarahkan ke satu sasaran. Saya 3 bulan sebelum hari pernikahan. Segalanya masih tampak indah. Undangan sudah dicetak. Gedung sudah dipesan. Gaun pengantin sudah tergantung di kamar saya. Tetapi retakan pertama datang dari hal kecil. Suatu sore, Ibu Sukma menelpon. Suaranya manis seperti biasa. Nin, Ibu dengar rumah di Bintaro itu atas namamu, ya. Saya menjawab apa adanya. Iya, Bu. Untuk sementara, karena urusan kredit. Beliau terdiam sebentar. Oh, begitu. Tapi nanti setelah menikah, sebaiknya diubah ke nama Bima ya. Laki-laki itu kepala keluarga. Tidak pantas rumah atas nama perempuan. Saya tertegun.
Tetapi waktu itu saya hanya tertawa kecil. Nanti kita bicarakan. Bu, saya pikir itu hanya pandangan kuno seorang ibu. Saya tidak tahu. Itu adalah kalimat pembuka dari sebuah rencana. Seminggu kemudian, Wulan mampir ke kantor saya. Ia membawa kue. Ramah sekali. Tetapi sambil mengobrol, ia bertanya banyak hal yang terasa ganjil. Berapa gaji notaris? Apakah saya punya tabungan lain? Apakah rumah Bintaro sudah lunas? Apakah saya punya asuransi? Saya menjawab, seperlunya. Naluri saya mulai terganggu, tetapi saya menepisnya. Mungkin ia hanya penasaran, pikir saya. Mungkin saya yang terlalu curiga. Lalu datang permintaan pinjaman pertama. Ibu Sukma menelepon. Berkata Wulan, butuh modal usaha. 50 juta rupiah. Anggap saja membantu adik. Min, sebentar lagi kalian satu keluarga. Saya memberi, bukan karena kaya, tetapi karena ingin disukai. Karena saya ingin punya keluarga. Sebulan kemudian, modal itu tidak menjadi usaha apapun. Wulan membeli tas baru dan ponsel keluaran terbaru. Saat saya menyinggungnya pada Bima, ia hanya berkata, "Sudahlah, Min, jangan hitung-hitungan sama keluarga sendiri. Jangan hitung-hitungan." Kalimat itu akan saya dengar berkali-kali. Selalu diucapkan oleh orang yang sedang menghitung. Ada juga satu hal yang mulai sering Bima singgung belakangan ini. Pekerjaan saya, Nin, nanti setelah menikah. Kamu pikir-pikir lagi soal kantor ya, katanya. Suatu malam, notaris itu sibuk. Nanti kamu tidak sempat mengurus rumah dan ibu. Lagi pula penghasilanku cukup kok untuk kita. Saya menatapnya heran. Mas, saya suka pekerjaan saya. Lagi pula penghasilan saya jauh lebih besar dari kamu. Kenapa harus berhenti? Wajah Bima sedikit berubah. Ya, maksudku, supaya kamu fokus jadi istri. Ibu juga sependapat. Lagi-lagi kalimat itu. Saya tidak menjawab, tetapi saya mencatatnya. Kenapa mereka begitu ingin saya berhenti bekerja? Kenapa mereka ingin saya kehilangan penghasilan sendiri? Pertanyaan itu menggantung di kepala saya, dan jawabannya kelak akan terdengar jelas dari balik sebuah jendela. Permintaan kedua datang 2 minggu setelahnya. Kali ini, untuk renovasi rumah Ibu Sukma, 30 juta. Lalu permintaan ketiga untuk membayar utang Wulan yang katanya mendesak. 25 juta setiap kali saya memberi. Setiap kali Bima berdiri di pihak ibunya. Dan setiap kali saya merasa sedikit lebih kecil di rumah yang seharusnya menjadi keluarga saya. Saya mulai memperhatikan pola. Setiap kali saya memberi, mereka manis selama beberapa hari. Lalu dingin kembali. Sampai permintaan berikutnya. Saya seperti mesin penarik uang yang hanya berguna saat menyala. Suatu malam, saya membuka catatan keuangan saya. Dalam 3 bulan, lebih dari 120 juta rupiah mengalir ke keluarga Bima. Angka itu membuat saya terdiam lama, bukan karena uangnya, tetapi karena saya sadar tidak ada satupun dari mereka yang pernah berterima kasih dengan tulus. Saya menatap mantel rajut ibu yang tergantung di kursi. Dan untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya sedang dicintai atau sedang dipanen? Tetapi saya tidak punya bukti, hanya firasat. Dan firasat tidak cukup untuk membatalkan sebuah pernikahan yang sudah di depan mata. 2 minggu menjelang pernikahan, acara cicip menu digelar di rumah Ibu Sukma. Katanya untuk memastikan hidangan resepsi. Seluruh keluarga besar Bima datang. Saya pikir saya datang sebagai calon menantu. Ternyata saya diperlakukan seperti pembantu yang sedang magang. Begitu saya tiba, Wulan langsung menyodorkan tumpukan piring kotor. Mbak Anin, tolong dicuci dulu ya, biar kelihatan rajin di depan saudara-saudara. Ia tersenyum. Tetapi nada itu adalah perintah. Bibi-bibi Bima duduk di ruang tamu, mengamati saya seperti juri. Saya mencuci piring itu, bukan karena takut, tetapi karena saya belum mau membuat keributan sebelum hari besar. Saat saya kembali, salah satu bibi berkata cukup keras, notaris, ya, pintar cari uang,
Berarti bagus. Nanti bisa bantu-bantu keluarga. Mereka tertawa. Tawa yang membuat saya merasa seperti barang yang baru saja dinilai harganya. Malam itu saya pulang dengan tangan yang masih berbau sabun cuci dan hati yang mulai dingin. Beberapa hari kemudian, tekanan soal rumah kembali. Tetapi kali ini di depan banyak orang. Saat makan malam keluarga, Ibu Sukma tiba-tiba berkata di hadapan semua, "Bima, kapan sertifikat rumah Bintaro diubah ke namamu? Masa rumah suami atas nama istri? Nanti orang mengira kamu menumpang di rumah perempuan." Semua mata tertuju pada saya. Bima menunduk. Wulan tersenyum tipis. Saya menjawab, "Tenang, sertifikat itu urusan hukum. Bu, tidak bisa diubah sembarangan. Nanti saya jelaskan." Ibu Sukma mengibaskan tangan. "Halah, kamu ini sudah mau jadi keluarga kok masih hitung-hitungan? Rumah itu kan nanti juga buat anak cucu ibu." "Anak cucu ibu, bukan anak cucu kami." Saya mencatat kalimat itu dalam diam. Lalu datang malam yang paling melukai. Malam ketika topeng mulai terlepas. Saya datang mengantar kain seragam keluarga untuk resepsi. Pintu tidak terkunci, jadi saya masuk. Dari ruang tengah, terdengar suara Ibu Sukma sedang berbicara dengan seorang kerabat. Mereka tidak tahu saya datang. "Untung Bima dapat yang notaris," kata Ibu Sukma. "Anak yatim, tidak punya keluarga, jadi tidak ada yang membela. Penurut, banyak uang. Ibunya cuma penjahit kampung. Beruntung dia bisa masuk keluarga kita." Saya berdiri membeku di balik dinding. Setiap kata menusuk seperti jarum. Kerabat itu bertanya, "Lalu rumah Bintaro itu bagaimana?" "Tenang," jawab Ibu Sukma sambil tertawa kecil. "Setelah menikah, semua diatur. Itu cuma soal waktu." Saya pulang malam itu tanpa menyerahkan kain. Tangan saya gemetar di setir mobil, tetapi di dalam dada, sesuatu yang dulu lunak mulai mengeras menjadi batu. Esoknya, saya menemukan hal yang menutup semua keraguan. Saya pulang lebih awal dari kantor. Di meja kerja Bima, di rumah Bintaro, saya melihat map dokumen saya terbuka. Map yang berisi sertifikat dan akta. Di sampingnya ada ponsel Bima dengan layar menyala. Ia sedang memotret halaman sertifikat satu persatu. Ia tidak menyadari saya berdiri di pintu. Saya melihat jelas. Ia mengirim foto-foto itu ke sebuah nomor, lalu mengetik, "Sudah, Ma, ini fotonya. Tinggal tunggu dia tanda tangan setelah nikah." Setelah nikah, tanda tangan. Saya tahu persis apa artinya kalimat itu di dunia hukum. Mereka sedang menyiapkan dokumen untuk memindahkan rumah saya. Saya mundur perlahan, keluar. Tanpa suara, jantung saya berdebar. Tetapi kepala saya justru menjadi sangat jernih. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka kembali seluruh dokumen rumah. Akta jual beli, bukti transfer, riwayat pembayaran kredit. Semua mengarah ke satu nama saya. 70% rumah itu dibayar dari rekening saya. Secara hukum, rumah itu mutlak milik saya. Dan tidak ada tanda tangan paksaan yang bisa mengubahnya tanpa persetujuan saya yang sah. Mereka mengira saya perempuan lemah yang mudah diatur. Mereka lupa satu hal. Saya menghabiskan 7 tahun hidup di antara pasal dan akta. Saya tahu cara membuat kebenaran berdiri di atas kertas. Tetapi saya butuh satu hal lagi, bukti suara. Bukti bahwa semua ini direncanakan, bukan sekedar salah paham. Dan firasat saya mengatakan, kesempatan itu akan datang tepat sebelum hari pernikahan. Saya tidak perlu menunggu lama. Beberapa hari sebelum semua puncak itu, ada satu kejadian lagi yang memperjelas siapa mereka. Sore itu, keluarga besar Bima berkumpul untuk membahas susunan acara. Saya datang membawa contoh undangan. Suasana ramai. Di tengah obrolan, salah satu bibi Bima bertanya, seolah penasaran biasa. "Anin, orang tuamu mana? Kok dari kemarin tidak pernah kelihatan?" Sebelum saya sempat menjawab, Ibu Sukma menyahut dengan nada ringan. Anin ini yatim piatu. Ibunya dulu cuma tukang jahit di kampung. Sudah meninggal. Makanya Anin tidak punya keluarga yang repot-repot mengurus acara. Untung ada kita." Tawa kecil terdengar di ruangan. Tawa yang menganggap kemalangan saya sebagai bahan obrolan ringan. Wajah saya tetap tenang.
Tetapi di dalam dada, sesuatu mengeras lebih dalam. Saya menatap Ibu Sukma. Iya, Bu. Ibu saya seorang penjahit. Beliau menjahit sampai larut malam untuk menyekolahkan saya hingga jadi notaris. Saya bangga pada beliau. Senyum Ibu Sukma sedikit kaku. Iya. Bagus. Maksud Ibu, kamu beruntung. Sekarang punya keluarga besar. Saya tidak menjawab. Saya hanya menyimpan kalimat itu di benak. Penjahit kampung, yatim piatu, tidak punya yang membela. Mereka mengucapkannya berulang-ulang, seolah sedang memastikan bahwa saya memang mangsa yang aman. Mereka tidak tahu, setiap penghinaan itu sedang saya catat, bukan untuk dendam. Tetapi untuk mengingatkan diri saya, betapa jauh saya hampir tersesat. Kejadian kedua datang dari sisi yang tidak saya duga. Salah seorang sepupu jauh Bima, perempuan muda bernama Lestari, diam-diam menghampiri saya saat acara bubar. Ia berbisik, "Mbak, hati-hati. Saya tidak enak cerita, tapi saya tidak tega. Di keluarga ini sudah ada satu menantu sebelum Mbak yang diperlakukan seperti ini. Dia akhirnya pergi tanpa apa-apa. Saya terkejut." "Maksudmu?" Lestari menunduk. Kakak sepupu saya. Dulu menikah dengan saudara Bima. Tabungannya habis untuk keluarga. Lalu dia diceraikan. Saya cuma tidak mau Mbak bernasib sama. Mbak kelihatan baik. Saya menggenggam tangannya. Terima kasih. Lestari, kamu tidak tahu betapa berartinya ini. Bisikan Lestari mengubah firasat saya menjadi keyakinan. Ini bukan kebetulan. Ini pola. Ini cara keluarga itu hidup. Dan saya bertekad. Saya tidak akan menjadi korban berikutnya dalam daftar mereka. Malam itu, saya pulang dengan langkah ringan yang aneh. Karena, untuk pertama kalinya, saya tidak lagi ragu. Saya tahu apa yang sedang saya hadapi. Dan saya tahu, saya punya senjata yang tidak mereka sangka. Pengetahuan, ketelitian, dan kebenaran yang bisa saya tuliskan hitam di atas putih. Hari demi hari menjelang pernikahan, saya berubah. Bukan dengan amarah, tetapi dengan ketenangan yang dingin. Saya tetap tersenyum di depan mereka, tetap menjawab telepon Ibu Sukma dengan suara manis. Tetapi di dalam, saya sudah menjadi orang lain. Saya menemui Tante Rina, sahabat ibu, sekaligus pengacara senior yang sudah saya anggap keluarga. Saya menceritakan semuanya. Beliau mendengarkan tanpa memotong, lalu mengeluarkan buku catatan kecil. Ceritakan dari awal, kata beliau. Setiap detail, jangan ada yang terlewat. Saya bercerita panjang tentang pinjaman yang tidak pernah kembali, tentang tekanan mengubah nama sertifikat, tentang percakapan yang saya dengar, tentang Bima yang ngemotret dokumen saya. Tante Rina menutup bukunya pelan. Anin, secara hukum, kamu sangat kuat. Rumah itu milikmu, hitam di atas putih. Tidak ada yang bisa mengambilnya tanpa tanda tanganmu. Tapi kamu butuh satu hal lagi. Kamu butuh mereka mengakui rencananya sendiri, dengan suara mereka sendiri. Saya mengangguk. Rencana itu mulai terbentuk di kepala saya. Bersama Tante Rina, saya menyusun langkah dengan hati-hati. Pertama, saya kumpulkan semua bukti tertulis yang sudah ada. Riwayat transfer setiap pinjaman, lengkap dengan tanggal dan keterangan. Pesan-pesan dari Ibu Sukma dan Wulan yang menyebut uang itu sebagai pinjaman. Foto dokumen rumah yang masih utuh atas nama saya. Kedua, Tante Rina mengingatkan saya untuk tidak bertindak gegabah. Jangan menuduh sebelum mereka mengaku sendiri, kata beliau. Orang seperti mereka pintar berkelit, tapi kalau mereka mengaku dengan suara mereka sendiri, mereka tidak bisa lari kemana-mana. Maka saya menahan diri. Saya tetap bersikap seperti calon menantu yang patuh. Saya tersenyum saat ditelepon. Saya mengangguk saat dinasihati. Padahal, di dalam, saya sedang menunggu satu kesempatan. Satu momen ketika mereka membuka topeng, tanpa sadar, ada yang mendengar. Setiap malam, saya menata ulang dokumen di rumah Bintaro. Saya buat salinan. Saya simpan yang asli di tempat aman, di brankas kantor. Yang ada di rumah hanyalah salinan. Sehingga, ketika Bima memotret dokumen di meja kerjanya, yang ia kirim ke ibunya, hanyalah salinan yang tidak punya kekuatan hukum tanpa aslinya. Saya juga mempelajari kembali setiap pasal tentang harta bersama
dan harta pribadi. Saya pastikan, secara hukum, posisi saya tidak tergoyahkan. Rumah yang 70%-nya saya bayar sebelum pernikahan adalah harta pribadi saya sepenuhnya. Tidak ada surat kuasa yang bisa mengubahnya jika saya tidak menandatanganinya dengan sadar dan sukarela. Mereka mengira mereka sedang berburu. Mereka tidak tahu mangsa yang mereka incar diam-diam telah memasang setiap perangkap di tempatnya. Tinggal menunggu mereka melangkah masuk. 3 hari sebelum pernikahan, Wulan kembali datang ke kantor saya. Kali ini, ia membawa selembar kertas. "Mbak, ini cuma surat kuasa biasa," katanya ringan. "Buat ngurus-ngurus administrasi setelah nikah. Tanda tangan di sini ya, biar gampang." Saya membaca kertas itu dengan teliti. Itu bukan surat kuasa biasa. Itu adalah surat kuasa untuk mengalihkan kepemilikan rumah. Bahasanya disamarkan, tetapi sebagai notaris. Saya membacanya seperti membaca buku terbuka. Saya tersenyum. "Wulan, taruh saja dulu. Nanti saya baca pelan-pelan. Saya kan notaris, tidak boleh tanda tangan sembarangan." Wajah Wulan sedikit berubah, tetapi ia menutupinya dengan tawa. "Iya sih, Mbak ahlinya." "Ya sudah, nanti aja." Saat ia pergi, saya menyimpan kertas itu. Itu menjadi bukti tertulis pertama. Rencana mereka kini punya bentuk fisik. Lalu tibalah malam sebelum hari pernikahan. Malam yang akan mengubah segalanya. Sore itu saya berkunjung sebentar ke rumah Ibu Sukma untuk mengantar beberapa keperluan acara. Suasana ramah seperti biasa. Saya pamit pulang saat langit mulai gelap. Saya sudah menempuh hampir setengah perjalanan menuju apartemen saya. Ketika tiba-tiba saya teringat sesuatu. Mantel rajut ibu. Saya melepasnya tadi karena gerah dan meninggalkannya tergantung di kursi ruang tamu mereka. Perasaan dingin merayap di punggung saya. Bukan karena angin malam, tetapi karena mantel itu, mantel yang menyimpan 2 kuntum melati, sulaman tangan ibu. Saya tidak bisa membiarkannya bermalam di rumah itu. Saya memutar mobil. Saya kembali. Sesampainya di depan rumah, lampu teras masih menyala. Pintu pagar tidak terkunci. Saya hendak mengetuk. Tetapi dari jendela yang sedikit terbuka, saya mendengar suara mereka. Suara Ibu Sukma, Bima, dan Wulan. Mereka sedang tertawa. Sesuatu menahan langkah saya. Naluri yang sama yang selama ini selalu saya tepis. Kali ini, saya tidak menepisnya. Saya berhenti. Saya mendekat perlahan ke celah jendela, dan saya mendengarkan. Tangan saya gemetar, tetapi pikiran saya luar biasa jernih. Saya mengeluarkan ponsel dari tas. Jari-jari saya bergerak cepat, menyalakan mode perekam suara. Saya membungkuk sedikit, mendekatkan ponsel ke celah jendela. Di dalam, percakapan masih berlanjut. "Besok semuanya beres," kata Ibu Sukma. Suaranya penuh kemenangan. Begitu jadi istri sah. Dia tidak bisa kemana-mana. Surat kuasa itu tinggal ditandatangani. Rumah Bintaro pindah ke nama Bima. Bima tertawa. Pelan-pelan. "Ma, Anin itu notaris. Kalau dipaksa, dia curiga." "Makanya," sahut Wulan. "Bikin dia sibuk dulu, suruh resign. Katanya biar fokus jadi istri. Begitu dia di rumah saja dan tidak punya penghasilan. Dia tidak punya pilihan. Mau kemana coba? Anak yatim begitu." Mereka tertawa bersama. Tawa yang masuk ke telinga saya seperti air es. Yang penting, rumah dulu. Lanjut Ibu Sukma. Setelah itu, tabungannya. Dia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang akan membela. Ibunya saja cuma penjahit yang sudah mati. Kita ini untung besar dapat menantu yang tidak ada pelindungnya. Saya menutup mulut dengan tangan agar tidak bersuara. Air mata tidak jatuh. Mungkin karena terlalu syok. Mungkin juga karena rasa sakit itu sudah melampaui batas kemampuan saya untuk menangis. Lalu Bima berkata sesuatu yang menutup segalanya. Untung dia percaya aku. Dari awal, aku memang cuma butuh aksesnya. Cinta-cintaan itu nanti bisa diatur. Cuma butuh aksesnya. 2 tahun hubungan kami dirangkum dalam 1 kalimat dingin itu. Saya berhenti merekam. Saya simpan suara itu baik-baik. Lalu, saya berdiri tegak.
Anehnya, saya tidak lagi merasa hancur. Saya justru merasa bebas. Seperti seseorang yang akhirnya melihat jalan keluar dari rumah yang terbakar. Saya mengetuk pintu dengan tenang. Suasana di dalam langsung senyap. Lalu Ibu Sukma membuka pintu dengan senyum manisnya yang biasa. Loh, Nin, kok balik lagi? Nak, ada yang ketinggalan. Senyum itu. Senyum yang sama yang beberapa menit lalu menyebut ibu saya penjahit yang sudah mati. Saya menatapnya tenang. Iya. Bu, ada yang ketinggalan. Mantel saya melangkah masuk. Mengambil mantel rajut ibu dari kursi dan memakainya. Hangat tangan ibu kembali memeluk saya. Bima berdiri canggung. Mau langsung pulang? Nin, istirahat yang cukup. Besok hari besar kita. Saya menatap mereka bertiga satu persatu. Lalu, saya berkata dengan suara yang tenang dan jelas. Tidak ada hari besar besok. Pernikahan ini saya batalkan. Untuk sesaat, ruangan itu membeku. Lalu Ibu Sukma tertawa, seolah saya baru saja melontarkan lelucon. Aduh, Min, jangan bercanda begitu. Pasti capek ya menjelang acara. Simi, ibu buatkan teh. Saya tidak bercanda, Bu. Suara saya datar. Dan saya tidak capek. Saya justru baru saja sadar. Bima mendekat dengan wajah panik. Nin, ada apa sih? Ada salah paham. Kita bicara baik-baik. Tidak ada salah paham, kata saya. Semuanya sudah sangat jelas. Saya mendengar semuanya. Mas, dari balik jendela tadi, tentang surat kuasa, tentang rumah, tentang menyuruh saya resign, tentang aku yang katanya cuma kamu butuh aksesnya. Wajah Bima memucat. Wulan berdiri kaku. Ibu Sukma berhenti tersenyum. Kamu menguping. Suara Ibu Sukma berubah tajam. Tidak sopan. Anak macam apa yang menguping pembicaraan orang tua? Saya hampir tertawa. Menarik. Bu, yang dibahas adalah cara menipu saya. Tapi yang salah justru saya karena mendengarnya. Saya melangkah ke tengah ruangan. Saya datang malam ini hanya untuk mengambil mantel ibu saya. Mantel dari penjahit kampung yang sudah meninggal. Yang tadi ibu sebut dengan begitu rendah. Tapi ternyata malam ini saya mendapatkan jauh lebih banyak dari sekedar mantel. Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya tidak memutar rekamannya. Saya hanya memperlihatkannya. Semua yang kalian katakan tadi sudah tersimpan di sini dengan suara kalian sendiri. Tubuh Bima limbung ke kursi. Wulan berseru. Itu rekaman ilegal. Tidak sah. Saya menatapnya tenang. Saya notaris. Wulan, saya lebih paham hukum daripada kamu. Rekaman percakapan yang mengandung rencana penipuan yang saya rekam atas keselamatan diri saya sendiri punya nilai. Dan ini bukan satu-satunya bukti. Saya mengeluarkan map dari tas. Map yang sengaja saya bawa. Saya letakkan di meja. Terbuka. Ini surat kuasa yang Wulan suruh saya tanda tangani 3 hari lalu. Surat untuk mengalihkan rumah saya. Ini bukti tertulis niat kalian. Dan ini, saya mengeluarkan dokumen lain. Akta jual beli dan bukti pembayaran rumah Bintaro. 70% rumah itu dibayar dari rekening saya. Secara hukum, rumah itu mutlak milik saya. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada surat kuasa yang bisa mengubahnya tanpa persetujuan sah saya. Ruangan senyap total. Kemenangan yang tadi memenuhi rumah ini menguap dalam sekejap. Kalian merancang semuanya, kata saya pelan. Tapi kalian lupa satu hal. Kalian mengincar seorang notaris. Orang yang setiap hari bekerja menjaga keabsahan dokumen. Kalian kira saya perempuan lemah tanpa pelindung. Padahal, pelindung terbaik saya adalah hukum itu sendiri. Dan kebenaran yang hitam di atas putih. Bima berusaha bicara. Nin, aku terbawa keadaan. Ibu yang menyuruh. Aku sebenarnya sayang sama kamu. Saya menatapnya. Tidak ada lagi kemarahan. Hanya rasa kasihan yang dingin. Tadi kamu bilang cuma butuh aksesku. Sekarang kamu bilang sayang. Mana yang harus saya percaya? Mas, sudahlah, dua-duanya tidak penting lagi. Ibu Sukma mencoba mengambil alih. Suaranya kini memohon. Nin,
Jangan begini. Pikirkan nama baik keluarga. Besok semua tamu sudah diundang. Apa kata orang nanti? Apa kata orang? Saya mengulang. Bu, semalam lagi. Saya akan tanda tangan menjadi istri yang katanya tidak punya pelindung. Sekarang ibu memikirkan kata orang. Tenang saja. Bu, saya tidak akan repot menyebar cerita ini. Saya tidak butuh. Karena besok saat para tamu datang ke gedung dan tidak ada pengantin perempuan, mereka akan bertanya sendiri kenapa. Dan saya rasa jawaban itu pelan-pelan akan kalian temukan sendiri caranya. Saya menutup map. Saya rapikan dokumen saya. Lalu saya berbalik menuju pintu. Surat kuasa ini saya bawa sebagai bukti. Rumah Bintaro tetap atas nama saya. Pinjaman yang kalian ambil dengan dalih keluarga. Anggap saja harga sebuah pelajaran. Pelajaran tentang siapa saya sebenarnya. Di ambang pintu. Saya berhenti sebentar. Oh, satu lagi. Besok pagi, Tante Rina, pengacara saya, akan menghubungi kalian soal pengembalian sebagian pinjaman itu. Hitam di atas putih juga. Selamat malam. Saya keluar. Di belakang saya, tidak ada satupun yang berani memanggil. Pintu tertutup pelan. Dan untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, saya bisa bernapas lega. Malam itu, saya tidak langsung pulang ke apartemen. Saya menyetir tanpa tujuan, menyusuri jalan-jalan Jakarta yang basah oleh gerimis. Lalu, saya berhenti di sebuah warung kopi kecil yang masih buka. Saya memesan teh hangat. Dan untuk waktu yang lama, saya hanya duduk, memandang lalu lintas. Anehnya, saya tidak menangis. Saya menunggu kesedihan datang, tetapi yang datang justru ketenangan. Seolah sebuah beban berat yang sudah saya pikul berbulan-bulan, akhirnya turun dari pundak saya. Saya menelepon Tante Rina. Beliau mengangkat meski sudah larut. Saya ceritakan semuanya. Tentang rekaman, tentang map yang saya bawa, tentang pernikahan yang saya batalkan. Beliau diam sejenak, lalu berkata, "Anin, ibumu pasti bangga malam ini. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Besok pagi biar tante yang urus sisanya." Esok paginya, hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan saya. Saya tidak datang ke gedung. Saya mendengar kabarnya kemudian. Para tamu berdatangan. Dekorasi terpasang megah. Tetapi pengantin perempuan tidak pernah muncul. Bima berdiri di pelaminan dengan wajah pucat, mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ibu Sukma berusaha tersenyum di depan tamu, tetapi senyum itu tidak bisa menutupi kepanikan di matanya. Para tamu berbisik. Pertanyaan-pertanyaan mulai beredar. Kenapa batal? Apa yang terjadi? Dan tidak ada jawaban yang bisa keluarga Bima berikan tanpa membuka aib mereka sendiri. Saya tidak perlu menyebarkan apapun. Kekosongan di pelaminan itu sudah bercerita sendiri. Siang harinya, telepon saya berdering tanpa henti. Bima, Ibu Sukma, Wulan, bergantian. Pesan demi pesan masuk. Awalnya marah, lalu memohon, lalu mengancam, lalu memohon lagi. Bima mengirim pesan panjang. "Nin, maafkan aku. Aku salah. Aku bodoh. Aku benar-benar sayang sama kamu. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku akan lawan ibuku demi kamu." Saya membaca pesan itu, lalu menutup ponsel. Terlambat. Kalimat, "Aku cuma butuh aksesmu," tidak bisa dihapus oleh 1000 kata maaf. Ibu Sukma menelepon. Suaranya tidak lagi manis. "Kamu pikir kamu menang? Kamu sudah mempermalukan keluarga kami. Kamu akan menyesal." Saya menjawab, "Tenang, Bu. Satu-satunya yang saya sesali adalah saya butuh waktu 2 tahun untuk melihat siapa kalian sebenarnya. Selebihnya, tidak ada." Lalu Tante Rina mulai bekerja. Beliau mengirim surat resmi kepada keluarga Bima soal pengembalian sebagian dana pinjaman yang selama ini saya berikan dengan dalih membantu keluarga. Lebih dari 120 juta rupiah, lengkap dengan bukti transfer, tanggal, dan keterangan. Awalnya mereka menolak, berkilah bahwa itu pemberian sukarela, bukan pinjaman. Tetapi Tante Rina menunjukkan riwayat pesan, di mana setiap permintaan disebut sebagai pinjaman dan dikembalikan nanti. Hitam di atas putih, mereka tidak punya celah. Surat kuasa palsu yang Wulan coba minta saya tanda tangani
juga menjadi bukti kuat niat buruk mereka. Tante Rina menjelaskan bahwa percobaan pengalihan harta dengan tipu daya bisa berakibat hukum. Mendengar kata hukum, keluarga itu mulai gentar. Akhirnya mereka setuju mencicil pengembalian sebagian dana. Tidak penuh, tetapi cukup untuk membuat mereka mengerti bahwa saya bukan sumur tanpa dasar yang bisa terus ditimba. Saya tidak melakukan ini demi uang. Saya melakukannya demi sebuah prinsip bahwa kebaikan saya bukan kelemahan dan bahwa nama ibu saya, sang penjahit yang mereka rendahkan, layak dibela. Hari-hari setelah pembatalan itu berjalan lebih tenang dari yang saya bayangkan. Saya kembali ke apartemen saya di Bintaro. Bukan. Ke rumah Bintaro yang sekarang sepenuhnya menjadi milik saya. Rumah 2 lantai yang dulu kami beli untuk memulai keluarga. Sekarang, saya yang menempatinya sendiri. Dan anehnya, rumah itu tidak terasa sepi. Justru, untuk pertama kalinya, rumah itu terasa benar-benar menjadi rumah. Malam pertama saya di sana, saya memasak makan malam sederhana. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Masakan yang dulu sering ibu buat. Saya makan perlahan, ditemani suara televisi di sudut ruangan. Dunia ternyata tetap berputar seperti biasa, meski satu rencana pernikahan baru saja runtuh. Saya menata ulang rumah itu. Dulu, saya membelinya sambil membayangkan kamar untuk Bima, ruang untuk keluarganya yang sering menginap, dapur, tempat saya akan melayani mereka. Sekarang, saya menatanya untuk diri saya sendiri. Saya jadikan satu kamar sebagai ruang kerja. Saya isi rak dengan buku-buku hukum dan koleksi yang dulu tidak sempat saya baca. Saya gantung foto ibu di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, rumah itu mencerminkan siapa saya, bukan siapa yang ingin saya layani. Beberapa tetangga yang dulu tahu saya akan menikah sempat bertanya pelan. Saya hanya tersenyum dan berkata, rencana berubah. Saya tidak berutang penjelasan pada siapapun. Dan ternyata tidak menjelaskan apa-apa justru terasa membebaskan. Kadang di malam hari, kesepian memang datang mengetuk. Saya tidak menyangkalnya. Ada saat-saat ketika saya merindukan gagasan tentang sebuah keluarga. Tetapi setiap kali itu datang, saya mengingatkan diri saya. Kesepian yang jujur jauh lebih ringan daripada kebersamaan yang penuh kebohongan. Saya pernah merasakan keduanya, dan saya tahu mana yang lebih saya pilih. Sebelum tidur, saya membuka lemari. Saya keluarkan mantel rajut ibu, lalu memakainya di depan cermin. Warnanya krem lembut. Jahitannya sedikit tidak rata, tetapi terasa hangat. Saya menatap perempuan di dalam cermin. Wajahnya tidak lagi lelah, tidak ada lagi ketakutan di matanya, hanya ada ketenangan. Anindita baik-baik saja, kata saya pelan pada bayangan itu. Dan untuk pertama kalinya, saya percaya pada kalimat itu. Di kantor, saya menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Sebuah proyek besar di akhir tahun sudah berjalan hampir 3 bulan, dan saya yang memimpinnya dulu. Saat sibuk mempersiapkan pernikahan, saya sempat beberapa kali berpikir untuk menyerahkan sebagian tanggung jawab itu. Saya pikir setelah menikah, saya harus lebih banyak di rumah, lebih banyak mengurus keluarga Bima. Sekarang, memikirkan itu kembali, saya hanya bisa tersenyum getir. Untung saya tidak melepasnya. Suatu hari, kepala kantor menunjuk saya untuk memimpin penandatanganan akta sebuah perusahaan besar. Klien penting. Transaksi bernilai miliaran. Saat saya berdiri di ruang rapat, menjelaskan setiap pasal dengan tenang dan tegas, saya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Rasa percaya diri. Rasa bahwa saya berharga bukan karena uang saya, tetapi karena kemampuan saya. Klien itu menjabat tangan saya di akhir pertemuan. Saya jarang bertemu notaris seteliti dan setegas Anda. Bu Anindita, senang bekerja sama. Pujian itu sederhana, tetapi bagi saya, ia berarti banyak. Karena itu adalah pujian untuk siapa saya sebenarnya, bukan untuk apa yang bisa diambil dari saya. Beberapa minggu kemudian, saya tidak sengaja bertemu Wulan di sebuah pusat perbelanjaan. Ia terlihat berbeda. Tas mewah dan jam tangan mahalnya tidak ada lagi. Wajahnya kuyu. Saat melihat saya, ia hendak berbalik. Tetapi
terlambat. "Mbak Anin," katanya canggung. Saya menyapanya biasa saja. Tidak ada dendam, hanya jar. Ia bercerita sedikit. Mungkin karena tidak tahu harus berkata apa. Usaha yang katanya akan ia bangun dari pinjaman saya tidak pernah ada. Setelah kasus itu, kebiasaan keluarga mereka berbelanja dari uang pinjaman terhenti. Mereka harus mulai hidup dengan kemampuan mereka sendiri. "Mbak," kata Wulan pelan sebelum kami berpisah. "Maaf ya, Mbak. Dulu kami salah." Saya menatapnya sebentar. "Wulan, saya sudah memaafkan. Bukan untuk kalian, tapi untuk diri saya sendiri, supaya saya bisa melangkah maju." Lalu saya pergi, tidak menoleh ke belakang. Tentang Bima, saya mendengar kabarnya dari jauh. Ia kehilangan banyak hal setelah peristiwa itu. Reputasinya di lingkungan keluarga besar rusak, karena cerita sebenarnya pelan-pelan tersiar. Beberapa kali ia mencoba menghubungi saya, mengirim pesan panjang berisi penyesalan. Saya tidak pernah membalas. Bukan karena benci, tetapi karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Pada hari ketika saya merenung, apakah saya pernah benar-benar mencintainya? Saya rasa yang saya cintai dulu adalah gambaran tentang keluarga yang saya rindukan. Bima hanya kebetulan datang membawa gambaran itu. Saat topengnya terlepas, saya sadar. Yang saya cintai tidak pernah benar-benar ada. Suatu kali, ia menunggu saya di depan kantor. Wajahnya kurus, matanya lelah. "Nin, 5 menit saja," pintanya. Saya berhenti. Memberinya 5 menit itu. Ia bicara panjang tentang penyesalan, tentang ibunya yang mendesaknya, tentang dirinya yang katanya terjebak. "Aku bukan lelaki yang kuat, Nin. Aku tahu itu. Tapi perasaanku ke kamu, di antara semua kebohongan itu, ada yang nyata." Saya mendengarkan sampai habis. Lalu saya berkata pelan, "Mas, mungkin ada yang nyata. Tapi kamu memilih membiarkan yang palsu menang. Kamu berdiri diam saat ibumu menyebut ibuku penjahit yang sudah mati. Kamu memotret dokumenku diam-diam. Kamu yang bilang cuma butuh aksesku." Penyesalan tidak menghapus pilihan. Dan saya sudah memilih untuk berhenti menunggu lelaki yang tidak berani membela saya. Saya melangkah masuk ke gedung kantor. Saya tidak menoleh. Di balik pintu kaca, saya melihat bayangannya berdiri sebentar, lalu pergi. Itu terakhir kalinya kami berbicara. Beberapa waktu kemudian, Tante Rina mengajak saya berlibur sebentar ke sebuah kota kecil di pegunungan. Beliau bilang, "Saya butuh jeda." Saya setuju. Kami menginap di sebuah rumah sederhana dengan teras menghadap kebun teh. Tiap petang, kami menghabiskan waktu di beranda dengan secangkir teh. Ditemani gemerisik angin di kebun, tak seorang pun mengungkit luka yang lalu. Tidak ada yang menganalisis lelaki atau pernikahan. Kami hanya bicara tentang hal-hal kecil. Pekerjaan yang ingin dicoba, perjalanan yang ingin dilakukan, masakan yang ingin dipelajari. Di sana, saya tiba-tiba menyadari sesuatu, bahwa rasa bahagia tidak selalu menempel pada peristiwa besar seperti sebuah pesta pernikahan. Ia bisa lahir dari hal-hal kecil, di saat kita berhenti bersembunyi dan berani menjadi diri sendiri. Tante Rina suatu malam berkata, "Anin, ibumu dulu pernah cerita ke tante. Katanya, dia tidak takut meninggalkanmu sendirian, karena dia tahu dia sudah menjahitkan keberanian ke dalam dirimu, sama seperti dia menjahitkan melati ke kerah mantelmu." Saya menangis malam itu. Bukan tangis kesedihan, tetapi tangis lega. Tangis seorang anak yang akhirnya tahu ibunya tidak pernah benar-benar pergi. Kembali ke kota, saya menerima undangan untuk mengisi sebuah pelatihan singkat tentang hukum kenotariatan di Surabaya. Dulu, saya pasti akan ragu. Pikiran saya pasti dipenuhi keraguan. Bagaimana dengan rumah jika saya pergi sejauh itu? Siapa yang akan melayani Bima dan keluarganya selama saya tidak ada? Sekarang, saya tidak perlu bertanya pada siapapun. Saya hanya perlu mengemas tas dan berangkat. Di Surabaya, saya berdiri di depan puluhan notaris muda. Saya berbagi pengalaman tentang ketelitian, tentang pentingnya menjaga setiap dokumen, tentang bagaimana sehelai kertas yang benar bisa melindungi seseorang
di saat paling genting. Saya tidak menceritakan kisah pribadi saya, tetapi setiap kata yang saya ucapkan lahir dari pengalaman yang nyaris menghancurkan saya. Seorang notaris muda perempuan menghampiri saya setelah acara. Ia bercerita pelan bahwa ia sedang menghadapi tekanan dari calon keluarga suaminya soal harta. Matanya berkaca-kaca. Saya melihat diri saya yang dulu di matanya. Saya menggenggam pangannya. "Dengar," kata saya. "Kebaikanmu bukan kelemahan, tapi jangan pernah biarkan kebaikan membuatmu buta. Lindungi dirimu. Karena perempuan yang bisa berdiri sendiri tidak akan pernah benar-benar kehilangan rumah." Ia mengangguk. Air matanya jatuh, dan saat itu saya sadar. Luka saya ternyata bisa menjadi pelita bagi orang lain. Bulan demi bulan berlalu. Hidup saya menemukan ritmenya sendiri. Pagi ke kantor, sore pulang ke rumah Bintaro, yang kini benar-benar milik saya. Akhir pekan, kadang memasak, kadang membaca, kadang menengok makam ibu. Suatu sore, saya duduk di makam ibu. Saya membawa 2 kuntum melati, sama seperti yang beliau sulam di kerah mantel saya. Saya letakkan bunga itu pelan. "Bu," kata saya lirih. "Anin baik-baik saja." Anin hampir terjebak, tapi Anin selamat. Mantel buatan ibu yang menyelamatkan Anin. Kalau malam itu, Anin tidak kembali untuk mengambilnya. Mungkin cerita ini berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Angin sore berembus pelan, daun-daun bergoyang, dan saya merasa entah bagaimana. Ibu mendengar. Tidak ada penyesalan, hanya ketenangan. Saya yakin, andai ibu masih ada di dunia ini, beliau akan tersenyum kecil, tanda setuju. Beliau akan berkata, "Bagus, Nak. Itu baru anak ibu." Ada satu peristiwa lagi yang ingin saya ceritakan. Karena dari situ, saya benar-benar menutup pintu masa lalu. Sekitar sebulan setelah pembatalan, Ibu Sukma datang ke kantor saya tanpa pemberitahuan. Ia datang bersama 2 kerabat. Mungkin berharap bisa menekan saya dengan jumlah. Resepsionis memberitahu saya, dan saya mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu kantor. Ibu Sukma duduk dengan wajah yang berusaha tampak terhormat. "Nin," katanya, "Ibu datang baik-baik. Ibu rasa ini semua sudah keterlaluan. Pengacaramu menuntut pengembalian uang. Padahal itu kan pemberian untuk keluarga. Kamu ini menantu macam apa? Menuntut calon mertua sendiri." Saya menuangkan teh untuk mereka. "Tenang, Bu. Pertama, saya bukan menantu ibu. Pernikahan itu batal, dan ibu tahu persis kenapa. Kedua, uang itu ibu sendiri yang menyebut pinjaman lewat pesan yang masih tersimpan. Ketiga, saya tidak menuntut. Saya hanya meminta apa yang menjadi hak saya kembali. Setengahnya saja, sisanya saya ikhlaskan. Anggap biaya belajar mengenali manusia." Salah satu kerabat mencoba menyela dengan nada tinggi. "Kamu pikir dengan profesimu, kamu bisa seenaknya mempermalukan keluarga orang?" Saya menatapnya tenang. "Bapak, saya tidak mempermalukan siapapun. Yang mempermalukan keluarga ini adalah rencana untuk merampas rumah seorang perempuan yang dikira tidak punya pelindung. Saya hanya menolak menjadi korban. Kalau menolak menjadi korban dianggap mempermalukan, maka silakan menilai sendiri siapa yang sebenarnya salah." Ruangan itu hening. Ibu Sukma menatap saya lama, lalu menghela nafas. Untuk pertama kalinya, saya melihat sesuatu yang menyerupai rasa malu di wajahnya. "Kamu memang berbeda dari yang ibu kira," katanya pelan. "Iya, Bu," jawab saya. "Saya berbeda dari yang ibu kira." Itu kesalahan perhitungan ibu, bukan kesalahan saya. Mereka pergi tidak lama setelah itu. Beberapa minggu kemudian, melalui Tante Rina, keluarga itu menyetujui pengembalian dana secara bertahap, bukan karena mereka berubah baik, tetapi karena mereka akhirnya mengerti di hadapan kebenaran yang tertulis. Tidak ada drama yang bisa menang. Sejak hari itu, saya benar-benar bebas. Bukan hanya bebas dari mereka, tetapi bebas dari rasa takut bahwa saya tidak cukup berharga untuk dicintai apa adanya. Sahabat, izinkan saya menutup cerita ini. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa kebaikan tanpa batas bisa menjadi pintu bagi orang yang ingin memanfaatkan kita. Jangan pernah menukar harga diri
demi diterima. Dan jangan pernah mengira bahwa berdiri sendiri sama dengan kesepian. Kadang, justru di saat kita berani sendiri, kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan baik yang terus memberi, berharap kebaikannya akan dibalas dengan cinta. Mereka menutup mata pada tanda-tanda karena terlalu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar mereka miliki. Jika kamu salah satunya, dengarkan saya. Kebaikanmu berharga, tapi dirimu lebih berharga lagi. Di luar sana, ada juga banyak lelaki seperti Bima. Lelaki yang lemah di hadapan keluarganya, yang membiarkan cinta menjadi alat tawar-menawar. Dan ada pula para ibu seperti Ibu Sukma, yang melihat menantu bukan sebagai anak, melainkan sebagai sumber yang bisa diperas. Mereka lupa bahwa apa yang ditanam, itu pula yang akan dituai. Tentang mereka, hidup sudah memberi jawabannya sendiri. Keluarga yang mengincar harta orang lain, akhirnya harus belajar hidup dengan tangan mereka sendiri. Dan saya, perempuan yang mereka kira tidak punya pelindung, justru menemukan bahwa pelindung terbaik selalu ada di dalam diri saya sejak awal. Ada hal-hal yang kelihatannya seperti kehilangan. Sebuah pernikahan yang batal, sebuah keluarga yang gagal terbentuk. Tetapi ternyata itu adalah penyelamatan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk terus diam dan menjadi korban, atau memilih untuk berdiri dan menjaga harga diri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, ceritakan kisahmu sendiri di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang butuh membacanya untuk berani memilih dirinya sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Malam itu, rumah keluarga Pratama penuh tawa. Mereka menyalakan lampu teras, memanggang sate, dan bersulang seolah baru memenangkan sesuatu yang besar. Surat cerai sudah ditandatangani siang tadi. Bagi mereka, saya sudah pergi dengan tangan kosong. Tidak ada rumah, tidak ada tanah, tidak ada apapun. Ibu mertua saya mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Katanya, akhirnya rumah ini bersih dari menantu yang cuma numpang. Mereka tertawa. Mereka mengira tanah seluas itu. Tanah di pondok yang nilainya hampir 120 miliar rupiah. Sudah resmi jatuh ke tangan mereka. Tapi 2 jam kemudian, notaris menelpon. Lalu pegawai Badan Pertanahan menelpon. Dan satu persatu, wajah di meja itu berubah pucat. Karena nama yang tertera di sertifikat tanah itu, dari awal sampai akhir, bukan nama mereka. Halo, sahabat kisah nyata. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita merenungkan kisah-kisah rumah tangga yang penuh luka, pengkhianatan, dan karma yang datang tepat pada waktunya. Kalau kalian belum subscribe, tekan tombol merah itu dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Larasati. Usia saya 38 tahun. Saya bekerja di bagian legal sebuah pabrik tekstil di pinggiran Bintaro, mengurus dokumen, kontrak, dan perizinan. Sudah 12 tahun saya menekuni surat-surat. Mungkin karena itu, saya punya satu kebiasaan yang kelak menyelamatkan hidup saya. Saya tidak pernah membentak siapapun, tetapi saya selalu menyimpan setiap dokumen rapi, bertanggal, dan berurutan. Saya menikah dengan Reza Pratama 7 tahun yang lalu. Kami punya seorang putri, Kayla, yang kini berusia 6 tahun. Dari luar, rumah tangga kami terlihat biasa saja. Reza, seorang makelar pengurusan dokumen dan jual beli tanah. Orang menyebutnya pria yang sopan, pandai bicara, tidak suka mabuk, tidak berjudi. Tetangga sering memujinya. Namun, setelah bertahun-tahun hidup bersamanya, saya mengerti satu hal. Ada jenis pria yang tidak perlu memukul untuk melukai istrinya. Mereka cukup diam. Diam saat saya butuh dibela. Diam saat ibunya menghina saya di meja makan. Diam sampai semua orang mengira dia suami yang baik, sementara yang menanggung luka hanya saya sendiri. Orang yang paling membuat saya lelah selama 7 tahun menjadi menantu adalah
ibu mertua saya, Bu Sukmawati. Usianya sudah 63 tahun. Tubuhnya kurus, langkahnya cepat, dan suaranya tidak pernah melengking. Justru itu yang menakutkan. Setiap kalimatnya terdengar halus, seolah tanpa duri. Tetapi siapapun yang mendengarnya akan terluka berhari-hari. Saya masih ingat tahun pertama menjadi menantu. Saya memasak sayur asem yang mungkin kurang garam. Bu Sukmawati mencicipi sesendok, lalu meletakkan sendoknya pelan. Katanya, "Anak siapa ini?" Ya. Masaknya seperti orang yang belum pernah pegang dapur. Dia tidak berteriak. Dia tersenyum. Justru senyum itu yang membuat saya menunduk, menyembunyikan mata yang panas. Kalau saya pulang kerja terlambat, dia akan berkata di depan tamu, "Perempuan yang sudah bersuami dan punya anak harusnya tahu diri, pulang malam-malam. Nanti orang ngomong." Ketika saya melahirkan Kayla, dia tidak pernah terang-terangan menyebut soal anak laki-laki. Tetapi setiap pulang dari kondangan, dia akan berkata setengah bercanda, "Rumah orang ramai. Ada cucu laki-laki, lengkap rasanya." Saya menelan semua itu. Saya selalu menghibur diri. Ibu mertua sudah tua. Mungkin maksudnya baik, mungkin dia hanya kaku. Selama bertahun-tahun, saya memaafkan 9 dari 10 kesalahan dengan kalimat yang sama, berulang-ulang. Adik ipar saya, Wulan, berusia 30 tahun. Dia belum menikah, tinggal menumpang di rumah ibunya, dan punya bakat khusus dalam satu hal, membakar api. Setiap kali Bu Sukmawati mulai menyindir, Wulan akan menambahkan sedikit minyak. "Iya, Bu, Mbak Anindya kan sibuk kerja, mana sempat ngurus rumah." Dan Reza, suami saya, akan menunduk menatap piringnya, seolah tidak mendengar apa-apa. Bertahun-tahun saya pikir kesabaran adalah kebajikan. Saya pikir kalau saya cukup sabar, rumah tangga ini akan tenang. Saya keliru. Kesabaran yang saya berikan ternyata hanya membuat mereka semakin yakin bahwa saya tidak akan pernah melawan. Tetapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Tanah yang menjadi pondasi seluruh kekayaan keluarga ini. Tanah tempat mereka membangun mimpi. Bukan milik mereka. Itu warisan dari kakek saya. Dan saya tahu persis di mana setiap surat tentang tanah itu disimpan. Mari saya ceritakan dari awal bagaimana semua ini bermula. Kakek saya, almarhum kakek Suryo, dulu memiliki sebidang tanah luas di kawasan Pondok. Dulu itu hanya kebun dan sawah. Tetapi kota tumbuh, jalan tol dibangun, dan tanah yang dulu murah itu kini bernilai ratusan miliar. Sebelum meninggal, kakek memanggil saya. Dia menggenggam tangan saya dan berkata pelan, "Dek, tanah ini untukmu dan anak-anakmu. Jangan pernah kau lepas. Orang akan datang dengan 1000 cara untuk mengambilnya. Tugasmu cuma satu, simpan suratnya. Dan jangan pernah tanda tangan apapun tanpa berpikir." Saya tidak pernah lupa kalimat itu. Yang tidak diketahui keluarga Pratama adalah hal ini. Pak Tono, paman saya dari pihak ibu, adalah seorang notaris senior. Setahun sebelum kakek meninggal, kakek dan Pak Tono mengurus akta hibah secara resmi. Sertifikat tanah pondok itu dibalik nama dari kakek Suryo menjadi atas nama saya, Anindya Larasati. Sah, terdaftar di Badan Pertanahan, lengkap dengan akta hibah dan bukti pajak. Tetapi saya tidak pernah memamerkannya. Reza tahu ada tanah warisan, tetapi dia mengira tanah itu masih atas nama almarhum kakek. Belum diurus, belum jelas. Saya membiarkan dia berpikir begitu, bukan karena saya licik. Saya hanya teringat pesan kakek, jangan pernah lepas dan jangan pernah pamer selama bertahun-tahun. Keluarga Pratama memperlakukan tanah itu seolah milik mereka. Reza sering membawa calon pembeli melihat-lihat, berkata bahwa suatu hari tanah itu akan jadi rumah besar untuk keluarganya. Bu Sukmawati bahkan sudah merancang. Di sudut mana rumah Wulan akan dibangun? Di sudut mana garasi mobil? Mereka berhitung di atas tanah yang sebenarnya bukan punya mereka. Saya diam saja. Saya pikir selama tidak ada yang menyakiti saya terlalu jauh, biarlah. Tetapi tahun ini semuanya berubah. Bapak mertua saya, Pak Hardi, meninggal dunia
karena sakit jantung. Kepergiannya seharusnya menyatukan keluarga. Justru sebaliknya, kematian beliau membuka pintu serakah yang selama ini ditahan-tahan. 7 hari setelah pemakaman Pak Hardi, suasana rumah masih dipenuhi bau kembang dan dupa. Saya sedang membantu Mbak Asih, pembantu yang sudah belasan tahun ikut keluarga itu, membereskan gelas-gelas bekas tamu. Saat itulah Bu Sukmawati memanggil saya ke ruang tengah. Di sana sudah ada Reza, Wulan, dan 2 orang yang tidak saya kenal. Di atas meja tergeletak setumpuk kertas. "Anindya," kata Bu Sukmawati dengan suara tenangnya yang biasa. "Mumpung semua kumpul, ada yang harus diberesin. Soal tanah pondok itu," saya duduk perlahan. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya menatap kertas-kertas itu. "Sekarang Bapak sudah tidak ada," lanjutnya. "Tanah itu kan peninggalan keluarga. Biar rapi. Kamu tanda tangan surat pelepasan ini. Nanti tanah dibalik nama ke Wulan. Biar gampang ngurusnya. Toh kamu perempuan. Sebentar lagi cerai pun bisa." Kata cerai itu meluncur begitu enteng. Seolah sudah lama mereka rencanakan. Saya merasakan dingin menjalar di tengkuk. Tetapi wajah saya tetap datar. Reza menyahut pelan. "Iya. Demi nama baik keluarga. Nin, jangan bikin ribet." Saya memandangi suami saya, pria yang 7 tahun tidur di sebelah saya. Dia tidak berani menatap mata saya. Saya berkata, "Saya pelajari dulu suratnya." "Ya, Bu. Tidak baik tanda tangan dokumen tanpa dibaca." Wajah Bu Sukmawati mengeras sedikit, tetapi dia tersenyum. "Ya sudah, jangan lama-lama. Keluarga ini butuh kepastian." Malam itu, saya membawa salinan surat itu pulang ke kamar. Saya membacanya kalimat demi kalimat. Surat itu menyebutkan bahwa saya, sebagai menantu, melepaskan segala hak atas tanah pondok kepada keluarga Pratama. Yang membuat saya hampir tertawa getir adalah satu hal. Surat itu ditulis seolah-olah tanah itu milik keluarga Pratama. Dan saya hanya menumpang klaim. Mereka bahkan tidak tahu bahwa sertifikat asli tanah itu sudah lama atas nama saya. Beberapa hari berikutnya, Wulan mulai bergerak. Dia datang ke kamar saya, membawa map coklat. Di dalamnya ada surat keterangan tanah, lengkap dengan peta bidang, yang menyatakan batas-batas tanah pondok sebagai bagian dari warisan almarhum Pak Hardi. "Ini bukti dari pihak desa, Mbak," kata Wulan dengan nada manis yang dibuat-buat. "Tanah itu memang masuk warisan Bapak. Mbak nggak punya hak apa-apa sebenarnya." Saya membalik-balik kertas itu. Saya tahu betul bagaimana dokumen tanah yang sah seharusnya terlihat. Surat di tangan Wulan itu tidak punya nomor sertifikat, tidak punya stempel Badan Pertanahan, hanya tanda tangan kepala dusun yang entah didapat bagaimana. Itu kertas palsu yang dibuat untuk menakut-nakuti saya. Saya mengembalikan map itu pelan. "Terima kasih, Wulan. Saya simpan dulu untuk dipelajari." Wulan tersenyum penuh kemenangan, mengira saya mulai goyah, yang tidak dia tahu. Malam itu juga saya memotret seluruh kertas palsu itu dan menyimpannya di folder khusus. Pesan kakek terngiang lagi. "Simpan suratnya, termasuk surat-surat yang berusaha menjebakmu." Seminggu kemudian, secara tidak sengaja, saya menemukan sesuatu yang membuat dada saya sesak. Saat membereskan meja kerja Reza untuk mencari akta kelahiran Kayla, saya menemukan sebuah berkas. Itu draft perjanjian jual-beli untuk sebagian tanah pondok kepada seorang pengembang. Reza sudah diam-diam menawarkan tanah itu kepada pembeli. Padahal proses pelepasan dari saya saja belum ditandatangani. Suami saya sudah menjual sesuatu yang bukan miliknya. Dia begitu yakin tanah itu akan jadi milik keluarganya, sampai dia berani menjual lebih dulu. Saya berdiri lama di depan meja itu. Tangan saya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena marah yang dingin. Saya tidak berteriak. Saya hanya memfoto draft itu, halaman demi halaman, lalu meletakkannya kembali persis seperti semula. Tetapi pengkhianatan terbesar belum datang. Sementara itu, tekanan di rumah semakin terasa setiap hari. Bu Sukmawati mulai memperlakukan saya seolah saya sudah bukan bagian dari keluarga. Di meja makan, piring saya tidak lagi disiapkan. Saat saya pulang kerja, pintu kamar sering dikunci dari dalam, memaksa saya menunggu di ruang tamu seperti tamu yang tidak diharapkan. Wulan dengan terang-terangan memindahkan barang-barang saya, mengatakan
kamar itu akan segera dipakai untuk keperluan lain. Saya menanggung semua itu dalam diam. Tetapi setiap penghinaan saya catat dalam ingatan. Setiap kelakuan saya simpan. Bukan untuk membalas dengan kemarahan, tetapi karena saya tahu suatu hari kebenaran akan butuh saksi. Suatu sore, Mbak Asih menahan saya di dapur. Wajahnya gelisah. Dia melirik ke arah ruang tengah, memastikan tidak ada orang. Bu Anin, bisiknya. Saya nggak enak mau ngomong, tapi saya nggak tahan lihat ibu diperlakukan begini. Saya menatapnya. Ada apa, Mbak? Dia menghela napas berat. Pak Reza sering ketemu sama Mbak Ratih yang katanya sahabat ibu itu. Mereka beberapa kali kesini waktu ibu kerja. Saya yang bukain pintu. Nama Ratih membuat seluruh tubuh saya membeku. Ratih adalah sahabat saya sejak kuliah. Dialah orang yang saya percaya melebihi siapapun. Dia yang menemani saya saat melahirkan Kayla. Dia yang saya anggap saudara. Berapa kali dia datang ke rumah ini, menggendong Kayla, makan di meja saya, dan tersenyum di depan saya. Malam itu, saya melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Saya membuka ponsel Reza saat dia tertidur. Saya tidak butuh waktu lama. Pesan-pesan itu ada di sana. Jelas. Tidak bisa disangkal. Reza dan Ratih sudah menjalin hubungan sejak berbulan-bulan lalu. Mereka bahkan membahas rencana. Rencana untuk menyingkirkan saya, mengambil tanah, dan memulai hidup baru di rumah yang dibangun di atas tanah kakek saya. Salah satu pesan Ratih berbunyi, yang penting tanahnya beres dulu. Anindya itu lugu. Dia nggak akan curiga apa-apa. Saya membaca kalimat itu berkali-kali. Lugu. Itulah yang mereka pikirkan tentang saya. Saya tidak menangis malam itu. Air mata saya sudah habis bertahun-tahun lalu. Yang tersisa hanya satu keputusan yang sangat tenang. Saya akan membiarkan mereka berpikir bahwa saya memang selugu yang mereka kira. Saya akan membiarkan mereka melangkah maju, satu persatu, sampai ke tepi jurang yang mereka gali sendiri. Saya menyalin semua pesan itu. Saya menyimpan tanggal, jam, dan setiap kata. Yang membuat saya paling sakit bukanlah pengkhianatan Reza. Saya sudah lama tahu pernikahan ini hanya tinggal nama. Yang menghancurkan saya adalah Ratih. Saya membuka album foto lama di ponsel saya malam itu. Ada foto kami berdua saat wisuda. Ada foto dia menggendong Kayla yang baru lahir. Tersenyum bahagia. Ada pesan-pesan lamanya yang penuh perhatian saat saya sedang terpuruk. Semua kehangatan itu ternyata bisa berubah menjadi pisau. Saya menatap foto-foto itu lama. Lalu satu persatu saya hapus. Bukan karena benci, tetapi karena saya tahu perempuan dalam foto itu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya orang asing yang kebetulan pernah saya percaya. Beberapa hari kemudian, Bu Sukmawati mengadakan acara kumpul keluarga besar. Banyak kerabat datang. Di tengah keramaian, dengan suara yang cukup terdengar oleh semua tamu, dia berkata, "Untung keluarga kita masih punya tanah pondok. Itu yang bikin kita terpandang. Coba kalau menantu yang numpang ini sampai berani klaim, malu kita." Beberapa kerabat melirik saya. Saya duduk diam, memegang gelas teh, tersenyum tipis. Di dalam, saya menghitung. Tinggal beberapa langkah lagi. Wulan menambahkan dengan keras. "Iya, Bu, Mbak Anindya kan cuma menantu. Mana ngerti soal tanah. Biar laki-laki yang urus." Reza, di sudut ruangan, tertawa kecil bersama mereka. Tertawa di depan istrinya sendiri. Saya hanya berkata dalam hati, "Tertawalah selagi bisa." Puncaknya datang 2 minggu kemudian. Suatu malam, saya pulang kerja dan menemukan koper saya sudah dikeluarkan dari kamar, tergeletak di teras. Di ruang tamu, duduk Reza, ibunya, Wulan, dan Ratih. Ya, Ratih, sahabat saya. Duduk di sofa rumah itu, seolah dialah nyonya rumah yang baru. Reza berdiri. Suaranya datar dan dingin. "Nin, kita sudah nggak cocok. Sebaiknya kamu pulang ke rumah ibumu dulu. Surat cerai akan saya urus. Kayla biar tinggal di sini." Bu Sukmawati menyahut. "Sudah, nggak usah banyak omong. Kamu memang nggak pantas di keluarga ini dari awal." Ratih,
sahabat saya, menatap saya dengan tatapan yang dibuat-buat sedih. Katanya pelan, "Maaf ya, Min. Kadang hidup memang begini." Saya berdiri di ambang pintu, menatap mereka berempat satu persatu. Hati saya seharusnya hancur, tetapi anehnya saya merasa sangat tenang karena saya tahu sesuatu yang tidak mereka tahu. Mereka mengira sedang mengusir saya dari rumah mereka, padahal mereka sedang berdiri di atas tanah yang setiap jengkalnya atas nama saya. Saya hanya berkata, "Baik, saya pergi." Tapi Kayla ikut saya. Saya menggandeng tangan anak saya, mengambil koper, dan keluar tanpa menoleh. Di belakang saya, terdengar tawa kecil mereka. Mereka pikir mereka menang. Malam itu, saya dan Kayla menginap di rumah ibu saya. Setelah menidurkan Kayla, saya menelpon satu nomor yang sudah lama saya simpan. Nomor Pak Tono, paman saya, sang notaris. Pak Tono mengangkat telepon, meski sudah larut. Suaranya yang berat menenangkan saya. "Anindya, ada apa?" "Dek, kamu menangis." "Tidak, Paman," jawab saya. "Saya tidak menangis. Saya cuma butuh memastikan sesuatu. Sertifikat tanah pondok itu sekarang atas nama siapa?" Saya mendengar Pak Tono terdiam sejenak. Lalu dia berkata, "Mantap, atas namamu. Sejak akta hibah dari almarhum kakekmu kita urus. Tanah itu 100% milikmu. Terdaftar resmi." Aku menyimpan salinan aktanya di kantor. Memangnya ada apa? Saya menceritakan semuanya. Surat pelepasan yang mereka paksakan. Peta bidang palsu Wulan. Draft jual beli Reza. Pengkhianatan Ratih. Pengusiran malam itu. Pak Tono terdiam lama. Lalu suaranya berubah tajam. Jadi mereka mau menjual tanah yang bukan punya mereka. Mereka mau memaksamu melepas hak atas tanahmu sendiri. Anindya, dengarkan aku. Jangan tanda tangani apapun. Besok pagi datang ke kantorku. Kita siapkan semuanya. Mereka sudah melangkah terlalu jauh. Keesokan paginya, saya datang ke kantor Pak Tono. Di sana, di atas meja, terbentang semua yang saya butuhkan. Sertifikat hak milik atas nama Anindya Larasati. Akta hibah dari kakek Suryo. Ditandatangani di hadapan notaris. Sah secara hukum. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan selama bertahun-tahun. Semuanya atas nama saya. Yang diam-diam saya bayar sendiri. Pak Tono menjelaskan dengan tenang. Tanah ini milikmu mutlak. Surat pelepasan yang mereka buat tidak ada artinya. Karena mereka memaksamu melepas sesuatu yang memang sudah punyamu. Draft jual beli suamimu itu cacat hukum. Karena dia menjual properti tanpa hak. Bahkan, kalau kau mau, kita bisa laporkan upaya pemalsuan dokumen oleh adik iparmu. Saya menatap tumpukan dokumen itu. Inilah senjata yang kakek titipkan kepada saya bertahun-tahun lalu. Bukan kemarahan, bukan teriakan, hanya kertas, tanggal, dan tanda tangan yang sah. "Paman," kata saya pelan, "saya tidak mau buru-buru. Saya mau mereka merasakan dulu kemenangan palsu itu. Biar mereka rayakan. Baru kita datang." Pak Tono menatap saya, lalu tersenyum kecil. "Kau memang cucu kakekmu." Dan benar saja. Tidak sampai seminggu kemudian, kabar itu sampai ke telinga saya melalui Mbak Asih. Keluarga Pratama mengadakan syukuran. Mereka mengundang kerabat, tetangga, bahkan rekan bisnis Reza. Acara itu dirayakan untuk dua hal sekaligus. Pertama, perceraian saya yang katanya sudah final. Kedua, rencana pembangunan rumah besar di Tanah Pondok yang akan dimulai bulan depan. Ratih, kabarnya, sudah resmi tinggal di rumah itu. Dia bahkan sudah memilih warna cat kamar utama. Saya mendengar semua itu dengan tenang. Lalu saya menelpon Pak Tono. "Paman, mereka mengadakan syukuran besok malam. Banyak tamu." Saya rasa itu waktu yang tepat. Pak Tono menjawab, "Aku akan bawa salinan resmi semua dokumen. Aku juga akan minta rekan dari Badan Pertanahan ikut, supaya tidak ada yang bisa berkilah. Kita datang bukan untuk membuat keributan. Ndek, kita datang membawa kebenaran di atas kertas." Malam syukuran itu, rumah keluarga Pratama bermandikan cahaya. Lampu-lampu dipasang di sepanjang teras. Meja panjang penuh dengan rendang, opor, dan kue-kue.
Tamu berdatangan, memberi selamat. Bu Sukmawati mengenakan kebaya terbaiknya, berkeliling menyapa tamu dengan wajah berseri. Wulan sibuk berfoto. Reza berdiri di tengah ruangan, dengan Ratih di sisinya, menyambut tamu, seolah mereka pasangan yang baru saja memenangkan hidup. Di tengah keramaian itulah, tepat ketika Bu Sukmawati mengangkat gelas untuk berpidato, pintu pagar terbuka. Saya masuk. Di belakang saya, Pak Tono dengan map kulit hitamnya dan seorang pegawai Badan Pertanahan berseragam rapi. Suasana langsung berubah. Tawa berhenti. Tamu-tamu saling pandang. Bu Sukmawati menurunkan gelasnya. Wajahnya berubah masam. "Mau apa kamu kesini?" tanyanya tajam. "Sudah bukan keluarga, masih berani datang." Saya tersenyum tenang. "Saya datang justru karena ada urusan keluarga, soal tanah pondok yang sedang kalian rayakan ini." Reza melangkah maju. Wajahnya gusar. "Nin, jangan bikin malu. Tanah ini sudah jelas. Pulanglah." Pak Tono maju selangkah. Suaranya berwibawa memenuhi ruangan. "Maaf, saya Tono, notaris." Saya rasa ada baiknya semua yang hadir mendengar ini, karena banyak dari Bapak dan Ibu di sini. Saya dengar diundang untuk merayakan tanah yang sebentar lagi akan dibangun. Saya membuka map saya. Lembar pertama saya angkat tinggi-tinggi agar terlihat semua. "Ini," kata saya, "sertifikat hak milik tanah pondok. Tolong dibaca. Atas nama siapa?" Seorang kerabat yang berdiri dekat mencondongkan badan, membaca. Lalu bergumam. "Anindya Larasati." Hening sejenak. Lalu, bisik-bisik mulai menyebar. Bu Sukmawati merebut kertas itu dari pandangan. Matanya membaca cepat. Wajahnya yang tadi berseri, perlahan memucat. Ini pasti palsu," katanya. Suaranya mulai goyah. Pegawai Badan Pertanahan angkat bicara dengan tenang. "Mohon maaf, Bu, sertifikat ini terdaftar resmi di sistem kami. Tanah pondok dengan nomor bidang ini sah atas nama Ibu Anindya Larasati sejak akta hibah dari almarhum Bapak Suryo. Tidak ada pelepasan, tidak ada peralihan ke pihak lain. Kami sudah memverifikasi sebelum datang." Wulan melompat berdiri. "Tidak mungkin. Itu warisan bapak kami. Saya punya suratnya." Saya mengeluarkan kertas kedua. "Maksud kamu surat ini?" Wulan. Saya angkat peta bidang palsu yang dulu dia berikan ke kamar saya. Surat tanpa nomor sertifikat, tanpa stempel Badan Pertanahan. Hanya tanda tangan kepala dusun. "Bapak dari Pertanahan. Tolong dijelaskan, dokumen seperti ini sah atau tidak?" Pegawai itu melihat sekilas, lalu menggeleng. "Ini bukan dokumen yang sah. Bahkan, membuat dokumen tanah palsu untuk mengklaim hak orang lain bisa masuk ranah pidana pemalsuan." Wajah Wulan langsung kehilangan warna. Dia mundur, terduduk di kursi. Saya belum selesai. Saya menatap Reza, suami saya, yang berdiri kaku. "Dan ini," kata saya, mengeluarkan lembar ketiga, draft perjanjian jual-beli sebagian tanah pondok kepada pengembang. Ditandatangani siapa? Reza Pratama, suami saya, menjual tanah yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan pemilik sah. "Mas Reza, kamu menjual tanah saya." Di belakang saya, tamu-tamu mulai berbisik makin keras. Beberapa menggeleng, wajah Reza memerah, lalu memutih. Dia membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Bu Sukmawati mencoba menyelamatkan keadaan. "Anindya, ini kan masih keluarga. Bisa dibicarakan baik-baik. Tidak usah dibesar-besarkan di depan tamu." Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya menatap matanya tanpa menunduk. "Bu," kata saya pelan. "Selama 7 tahun saya menunduk di meja makan ini. Saya ditertawakan karena masakan saya. Saya disindir karena tidak punya anak laki-laki. Saya disebut menantu yang cuma numpang. Malam itu, koper saya kalian lempar ke teras. Sekarang saya tanya, siapa yang sebenarnya numpang di tanah ini?" Tidak ada yang menjawab. Ruangan itu sunyi. Lalu saya berpaling kepada Ratih, sahabat saya, perempuan yang dulu menggendong anak saya. "Dan kamu, Ratih," kata saya. Suara saya tidak meninggi,
Tetapi setiap kata terasa berat. Kamu yang saya anggap saudara. Kamu menulis bahwa saya lugu, bahwa saya tidak akan curiga apa-apa. Saya mengeluarkan ponsel saya, menunjukkan tangkapan layar pesan itu. Saya simpan semuanya. Ratih, termasuk rencana kalian menyingkirkan saya untuk tanah ini. Ratih menutup wajahnya dengan kedua tangan. Beberapa tamu yang mengenalnya menatapnya dengan jijik. Pak Tono menutup dengan suara tenang yang final. Jadi begini. Tanah ini milik Ibu Anindya. Rencana pembangunan apapun di atasnya batal demi hukum. Draft jual beli itu kami tahan sebagai bukti. Dan jika ada upaya lebih lanjut untuk mengklaim, memalsukan, atau menjual tanah ini, kami akan menempuh jalur hukum. Saya sarankan malam ini. Syukuran ini diakhiri. Satu persatu tamu mulai pamit dengan wajah canggung. Beberapa berbisik sambil melirik keluarga Pratama. Kemegahan yang mereka bangun malam itu runtuh dalam hitungan menit. Saya melipat dokumen saya, memasukkannya kembali ke dalam map. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya hanya berkata sebelum berbalik pergi. Kakek saya pernah berpesan, jangan pernah melepas apa yang menjadi hakmu. Hari ini saya tidak melepasnya. Lalu saya keluar menembus malam dengan kepala tegak. Tetapi cerita ini belum benar-benar selesai malam itu. Karma tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan. Lapis demi lapis. Kepada setiap orang yang pernah merasa berhak meninjak saya. Hari-hari setelah syukuran yang gagal itu, kabar menyebar cepat di kampung. Orang-orang yang dulu memuji keluarga Pratama kini berbisik-bisik di belakang mereka. Cerita tentang keluarga yang merayakan tanah yang ternyata bukan milik mereka menjadi bahan pembicaraan di warung, di pengajian, di mana-mana. Bu Sukmawati yang selama ini bangga dengan kehormatannya, kini menghindari keluar rumah. Kehormatan yang dia jaga mati-matian selama puluhan tahun, runtuh dalam satu malam yang dia sendiri rancang. Reza datang ke rumah ibu saya beberapa hari kemudian. Dia berdiri di pintu, kuyu. Tidak lagi seperti pria yang dipuji tetangga. Dia mencoba bicara. Nin, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Demi Kayla. Demi keluarga kita. Saya menatapnya dari balik pintu. Keluarga kita. Mas, keluarga itu kamu hancurkan sendiri, jauh sebelum malam syukuran itu. Saat kamu diam setiap kali ibumu menghina saya. Saat kamu menjual tanah saya di belakang saya. Saat kamu membawa Ratih ke rumah kita. Kamu tidak punya hak menyebut kata keluarga di depan saya. Dia menunduk. Aku hilaf. Min, hilaf itu sekali, kata saya. Yang kamu lakukan berbulan-bulan. Itu bukan hilaf. Itu pilihan. Saya menutup pintu pelan. Tidak dengan membanting, karena saya tidak lagi punya kemarahan yang perlu saya buang kepadanya. Saya hanya tidak punya apapun lagi untuk dia. Soal Kayla, kebenaran berpihak kepada saya. Karena saya yang memiliki tempat tinggal yang sah, penghasilan yang tetap, dan rekam jejak sebagai ibu yang merawatnya sehari-hari. Hak asuh Kayla jatuh ke tangan saya. Reza hanya diberi hak menjenguk. Ironisnya, pria yang dulu bilang Kayla harus tinggal bersamanya, kini jarang datang menjenguk. Mungkin karena malu. Mungkin karena memang anak itu tidak pernah benar-benar jadi prioritasnya. Ratih menghilang dari kehidupan saya sepenuhnya. Hubungannya dengan Reza, yang dibangun di atas pengkhianatan, tidak bertahan lama. Konon, setelah tanah itu terbukti bukan milik Reza, dan setelah Reza tidak lagi punya apa-apa untuk ditawarkan, Ratih pergi begitu saja. Saya tidak merasa puas mendengarnya. Saya hanya merasa, beginilah hubungan yang dibangun di atas keserakahan. Ia runtuh begitu. Yang diperebutkan lenyap. Wulan, yang membuat dokumen palsu itu, sempat ketakutan akan dilaporkan ke polisi. Dia datang menemui saya, menangis. Memohon agar tidak diperkarakan. Saya menatapnya lama. Saya bisa saja melaporkannya. Pak Tono bahkan menyarankan demikian. Tetapi saya memilih tidak. Bukan karena saya lemah, tetapi karena saya tidak mau menghabiskan sisa hidup saya dengan urusan pengadilan dan dendam. Saya cukup memastikan satu hal. Dokumen palsu itu saya simpan. Jika suatu hari ada yang berani mengusik tanah saya lagi, semua bukti itu siap. Membiarkan seseorang pergi
bukan berarti melupakan. Itu berarti memilih untuk tidak membawa beban mereka dalam hidup saya. Bu Sukmawati tidak pernah meminta maaf. Sampai akhir, dia masih merasa dirinya yang dirugikan. Beberapa bulan kemudian, saya dengar dia jatuh sakit. Wulan yang dulu manja, kini harus mengurus segalanya seorang diri. Karena Reza sibuk dengan kekacauan hidupnya sendiri. Rumah yang dulu penuh tawa di malam syukuran itu, kini sepi. Saya tidak datang. Bukan karena benci, saya hanya sudah selesai dengan mereka semua. Saya ingin kembali sejenak ke hari-hari sebelum semua keruntuhan itu. Agar kalian mengerti betul beban apa yang saya pikul selama 7 tahun. Karena luka yang paling dalam bukanlah malam saya diusir. Luka yang paling dalam adalah ribuan hari kecil yang menggerus harga diri saya sedikit demi sedikit. Sampai saya nyaris lupa bahwa saya pernah punya harga diri. Saya ingat hari saya melahirkan Kayla. Saya sendirian di rumah sakit selama berjam-jam. Karena Reza katanya ada urusan dokumen yang tidak bisa ditinggal. Bu Sukmawati datang sebentar. Melihat bayi perempuan saya, lalu berkata, "Perempuan, ya sudah. Mudah-mudahan yang berikutnya laki-laki." Itu kalimat pertama yang dia ucapkan saat melihat cucunya yang baru lahir. Bukan ucapan syukur, bukan doa untuk kesehatan, hanya kekecewaan yang dibungkus harapan. Saya memeluk Kayla erat-erat malam itu dan berjanji dalam hati, anak saya tidak akan pernah merasa kurang berharga hanya karena dia perempuan. Tidak akan pernah. Saya ingat hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Saya memasak sepanjang sore, menyiapkan meja, berharap setidaknya malam itu kami bisa menjadi keluarga yang biasa. Reza pulang larut bersama ibunya dan Wulan, membawa rombongan tamu dadakan. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada yang ingat. Bu Sukmawati malah mengomel karena saya tidak memasak cukup banyak untuk tamu yang tidak saya undang. Malam itu saya makan sisa di dapur sendirian. Setelah semua orang tidur, saya tidak menangis. Saya hanya merasa sangat lelah. Saya ingat bagaimana setiap gaji saya selalu ditanya, bukan oleh Reza saja, tetapi oleh ibunya. "Gaji kamu berapa?" "Sih, kok rumah tangga begini-begini saja?" Padahal sebagian besar pengeluaran rumah itu saya yang tutupi diam-diam. Pajak tanah pondok pun saya yang bayar tahun demi tahun, tanpa pernah saya sebut. Karena saya tahu itu kewajiban saya sebagai pemilik sah. Mereka menikmati segalanya dan tetap menganggap saya beban. Yang paling menyakitkan, Reza tidak pernah sekalipun membela saya. Saya pernah berkata kepadanya di kamar dengan suara yang sudah lelah, "Mas, sekali saja, bisa nggak kamu bela aku di depan ibumu?" Dia menjawab tanpa menoleh, "Sudahlah, Nin. Ibu kan sudah tua, nyalah saja." Selalu kata itu, "Nyalah." Seolah harga diri saya adalah sesuatu yang bisa terus-menerus saya korbankan demi kedamaian semu. Saya mengalah begitu lama, sampai saya hampir kehilangan diri saya sendiri. Saya menjadi perempuan yang menunduk, yang meminta maaf untuk hal yang bukan salahnya, yang tersenyum saat hatinya hancur. Dan keluarga itu, semakin saya mengalah, semakin mereka yakin bahwa saya memang tidak punya nilai apa-apa. Itulah sebabnya, ketika kebenaran akhirnya terbongkar, saya tidak merasa menang. Saya merasa terbebaskan, seperti orang yang baru sadar bahwa dia selama ini menggendong batu besar, lalu meletakkannya. Dan untuk pertama kalinya, bisa berdiri tegak. Setelah semua selesai, saya memulai hidup baru bersama Kayla. Saya menjual sebagian kecil tanah pondok itu secara sah, dengan bantuan Pak Tono. Bukan untuk berfoya-foya. Saya membeli rumah kecil yang nyaman di kawasan yang tenang, dekat sekolah Kayla. Sisanya saya simpan, sebagian untuk pendidikan Kayla kelak, sebagian sebagai tabungan masa depan. Saya tidak mau hidup saya berubah dari seseorang yang dimanfaatkan orang lain, menjadi seseorang yang dibutakan oleh uang. Uang bisa menyelamatkan seseorang, tetapi jika tidak hati-hati,
Uang juga bisa mengubah orang menjadi pribadi yang asing dengan sangat cepat. Saya sudah melihat sendiri bagaimana keserakahan menghancurkan sebuah keluarga. Saya tidak mau menjadi seperti mereka. Rumah baru kami sederhana, tetapi penuh ketenangan. Pagi hari, saya menyiapkan bekal Kayla, mengantarnya ke sekolah. Lalu, berangkat kerja. Sore hari, kami memasak bersama. Kadang hanya ikan goreng, sayur, asam, dan sambal terasi. Makanan sederhana, tetapi terasa jauh lebih nikmat daripada rendang mewah di meja yang penuh penghinaan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya makan tanpa harus menahan tangis. Kayla tumbuh menjadi anak yang ceria. Dia tidak banyak bertanya soal ayahnya, dan saya tidak memaksanya. Suatu malam, saat saya menidurkannya, dia berkata, "Mama, sekarang Mama jarang sedih, ya." Kalimat sederhana dari anak 6 tahun itu membuat saya terdiam lama. Ternyata selama ini, bahkan anak sekecil itu bisa merasakan betapa hancurnya saya dulu. Dan kini, dia bisa merasakan saya kembali utuh. Pak Tono, paman saya, sering berkunjung. Dia bangga dengan keputusan saya. "Kakekmu pasti tenang di sana," katanya suatu sore. Yang dia titipkan, "Kau jaga dengan baik. Bukan cuma tanahnya, Dek, tapi juga harga dirimu." Saya tersenyum mendengarnya, karena memang itulah yang paling berharga yang berhasil saya pertahankan. Bukan 120 miliar rupiah, tetapi hak untuk berdiri tegak di hadapan orang-orang yang dulu mengira saya terlalu lemah untuk melawan. Ada banyak hal kecil di masa-masa terakhir itu yang ingin saya ceritakan. Karena justru disitulah saya belajar betapa terencananya semua yang mereka lakukan. Beberapa hari sebelum saya diusir, Bu Sukmawati mengundang seorang tamu ke rumah. Saya kira tamu biasa. Ternyata dari balik dinding dapur, saya mendengar percakapan mereka. Tamu itu adalah seorang yang katanya bisa mengurus peralihan tanah dengan cepat. Bu Sukmawati berkata, "Pokoknya tanah pondok itu harus segera balik nama ke Wulan. Menantu saya itu bodoh, dia nggak akan ngerti. Nanti suruh tanda tangan. Beres." Tamu itu menjawab, "Tapi Bu, kalau sertifikat aslinya tidak ada di tangan kita, susah." Bu Sukmawati menjawab enteng, "Cari saja akal. Yang penting, menantu saya tanda tangan dulu surat pelepasannya." Saya berdiri membeku di balik dinding, bukan karena terkejut, tetapi karena akhirnya mendengar dengan telinga saya sendiri betapa rendahnya mereka menilai saya. Bodoh, itu kata yang dipakai ibu mertua saya untuk perempuan yang selama 7 tahun melayani keluarganya. Saya tidak masuk ke ruangan itu. Saya tidak menumpahkan amarah. Saya kembali ke dapur, melanjutkan mencuci piring. Dan di kepala saya, satu persatu, saya menyusun rencana. Mereka mengira saya lemah. Saya akan membiarkan mereka terus berpikir begitu, sampai semuanya terlambat bagi mereka. Malam berikutnya, Reza mencoba membujuk saya dengan cara yang lebih halus. Dia tiba-tiba menjadi manis. Dia membawakan makanan kesukaan saya, duduk di tepi tempat tidur, dan berkata lembut, "Nin, aku tahu selama ini kamu capek. Aku janji, setelah urusan tanah ini beres, kita pindah. Kita mulai dari awal. Kamu cuma perlu tanda tangani 1 surat saja, biar keluarga tenang." Saya menatapnya. Pria yang sedang menjalin hubungan dengan sahabat saya, sedang berpura-pura mencintai saya demi tanda tangan. Saya hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Aku pikir-pikir dulu, ya. "Mas," jawab saya pelan. Dia tersenyum, mengira saya mulai luluh. Dia tidak tahu bahwa malam itu saya sudah menyalin pesan-pesannya dengan Ratih. Dia tidak tahu bahwa setiap kemanisan palsunya hanya menambah 1 bukti lagi di folder saya. Saya juga ingat saat Wulan, beberapa hari sebelum pengusiran, dengan percaya diri sudah mulai mengukur-ukur ruangan di rumah. Dia berkata kepada temannya melalui telepon, cukup keras agar saya dengar, "Iya, sebentar lagi tanah pondok jadi punya keluarga kami. Aku mau bangun butik di situ." Si menantu itu mau diusir kok. Dia nggak punya apa-apa. Dia tertawa. Saya mendengar semua itu
sambil melipat baju Kayla. Saya hanya tersenyum kecil. Silahkan, batin saya. Hitunglah kekayaan yang bukan milikmu. Semakin tinggi kalian membangun istana di atas pasir, semakin keras kalian akan jatuh. Dan benar, mereka jatuh. Bukan karena saya dorong, tetapi karena pondasi yang mereka pijak memang tidak pernah nyata. Ada satu momen yang tidak akan pernah saya lupakan saat di malam syukuran itu. Ketika pegawai Badan Pertanahan membacakan nama saya sebagai pemilik sah, saya melihat wajah Bu Sukmawati. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, perempuan yang selalu menatap saya dengan dagu terangkat itu menunduk. Tangannya yang tadi memegang gelas dengan gagah, kini gemetar. Dunia yang dia bangun di atas penghinaan terhadap saya runtuh, tepat di hadapan orang-orang yang ingin dia kesankan. Saya tidak merasa puas. Saya pernah membayangkan, kalau hari pembalasan itu tiba, saya akan merasa menang. Mungkin akan tertawa. Ternyata tidak. Saya hanya merasa sedih yang aneh. Sedih karena 7 tahun hidup saya dihabiskan untuk orang-orang yang tidak pernah menganggap saya berharga. Sedih karena cinta dan kepercayaan yang saya berikan dibalas dengan rencana untuk menyingkirkan saya. Tetapi di balik kesedihan itu, ada kelegaan yang dalam. Karena akhirnya saya bebas. Sebelum saya menutup kisah ini, ada satu hari yang harus saya ceritakan utuh. Hari ketika saya nyaris menyerah dan hampir menandatangani surat yang akan menghancurkan masa depan anak saya. Hari itu, tekanan dari keluarga Pratama mencapai puncaknya. Bu Sukmawati pura-pura sakit, berbaring di kamar, dan menyuruh Wulan memanggil saya. Ibu mau ngomong sama kamu, kata Wulan dengan wajah penuh drama. Saya masuk ke kamar itu. Bu Sukmawati berbaring lemah. Suaranya dibuat parau. Anindya, katanya. Ibu sudah tua. Ibu cuma mau melihat keluarga ini damai sebelum ibu menyusul bapakmu. Kamu tanda tangani surat itu, ya? Demi ketenangan ibu. Apa susahnya buat kamu? Toh kamu memang gak punya hak apa-apa atas tanah itu. Reza berdiri di samping, menambahkan. Iya, Nin. Kasihan ibu, tanda tangan saja. Saya berdiri di sana, memegang pena yang disodorkan Wulan dengan surat pelepasan di atas meja. Sejujurnya, saat itu ada bagian dalam diri saya yang lelah. Bagian yang berkata, sudahlah, tanda tangani saja, supaya semua ini berhenti. Bagian yang sudah terlalu lama terbiasa mengalah. Tetapi saat pena itu hampir menyentuh kertas, saya teringat 2 hal. Pertama, suara kakek saya. Jangan pernah tanda tangan apapun tanpa berpikir. Kedua, wajah Kayla, anak saya, yang masa depannya ada di atas tanah ini. Saya meletakkan pena itu kembali. Saya berkata, maaf, Bu, saya tidak bisa tanda tangani surat yang tidak saya mengerti sepenuhnya. Saya mau konsultasi dulu. Wajah Bu Sukmawati yang tadi pura-pura lemah seketika berubah keras. Konsultasi apa? Kamu nggak percaya sama keluarga sendiri. Suaranya tidak lagi parau. Sandiwara sakitnya runtuh dalam sekejap. Saat itulah saya benar-benar yakin. Mereka tidak pernah menganggap saya keluarga. Mereka hanya menganggap saya hambatan yang harus disingkirkan dengan secari kertas. Saya keluar dari kamar itu dengan tangan yang masih gemetar, tetapi dengan keyakinan yang jauh lebih kuat. Hampir saja saya menyerahkan segalanya karena rasa lelah dan kasihan yang dimanipulasi. Sejak hari itu, saya tidak pernah lagi ragu. Dan tentang Mbak Asih, perempuan baik yang memberitahu saya kebenaran. Saya tidak melupakannya. Dialah satu-satunya orang di rumah itu yang masih punya nurani. Dia mempertaruhkan pekerjaannya untuk membisikkan kebenaran kepada saya. Setelah semuanya selesai, ketika Mbak Asih akhirnya berhenti bekerja dari keluarga Pratama, karena rumah itu tak lagi mampu menggajinya, saya menawarinya pekerjaan, bukan sebagai pembantu, tetapi sebagai orang yang membantu menjaga Kayla saat saya bekerja, dengan upah yang layak dan rasa hormat yang pantas dia terima. Dia menangis saat saya menawarinya. Bu Anin baik sekali, katanya. Saya menjawab, Mbak yang baik. Mbak satu-satunya yang membela saya saat semua orang menjatuhkan saya. Kebaikan. Saya percaya.
selalu kembali. Sama seperti keserakahan selalu menemukan jalannya untuk menghancurkan pemiliknya sendiri. Begitulah sebuah rumah tangga yang dibangun di atas penghinaan. Sebuah keluarga yang serakah atas tanah orang lain. Sebuah pengkhianatan dari suami dan sahabat. Semuanya runtuh, bukan karena saya membalas dengan kemarahan, tetapi karena saya bersabar pada waktu yang tepat dan bangkit pada waktu yang tepat pula. Cerita ini mengajarkan satu hal yang ingin saya titipkan kepada kalian semua. Jangan pernah menilai seseorang lemah hanya karena dia memilih diam. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran adalah tanda bahwa seseorang tidak punya kekuatan. Kadang, orang yang paling tenang justru menyimpan yang paling banyak. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang menunduk di meja makan, yang menelan air mata saat mencuci piring, yang menghibur diri bahwa suatu hari semua akan membaik. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran untuk menjaga kerukunan sangat berbeda dengan kesabaran sampai orang lain mengira kalian tidak tahu apa-apa. Berhentilah pada saat yang tepat. Pertahankanlah pada saat yang tepat. Dan bangkitlah demi diri kalian sendiri dan anak-anak kalian. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Reza. Pria yang merasa tidak bersalah hanya karena dia tidak memukul. Padahal diam di saat istri dihina adalah bentuk lain dari kekejaman. Mendiamkan ketidakadilan, sama saja dengan ikut melakukannya. Ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan kendali atas anaknya, justru menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri. Yang lupa bahwa menantu juga anak orang, juga manusia yang punya harga diri. Penghinaan yang mereka tanam, pada akhirnya akan tumbuh menjadi keruntuhan yang mereka tuai sendiri. Hari ini, saya dan Kayla hidup tenang. Reza menjalani hidupnya yang berantakan, jauh dari kami. Ratih lenyap entah kemana, ditinggalkan oleh keserakahan yang dia kejar. Wulan mengurus ibunya yang sakit di rumah yang kini sepi. Dan saya, perempuan yang dulu mereka sebut bodoh dan cuma numpang, kini berdiri di atas tanah saya sendiri dengan kepala tegak bersama anak yang saya cintai. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk terus mengalah sampai kehilangan diri sendiri. Atau pilihan untuk berhenti, mempertahankan apa yang menjadi hak kita, dan bangkit. Kebaikan adalah hal yang harus selalu ada dalam diri kita. Tetapi kebaikan yang diberikan kepada orang yang salah atau di tempat yang salah hanya akan menjadikan kita sasaran untuk dimanfaatkan dan dalam urusan apapun. Terutama yang menjadi hasil jerih payah atau peninggalan dari orang yang kita sayangi. Kita harus tahu cara mempertahankannya dengan hukum, dengan bijaksana, dan dengan kepala dingin. Itulah kisah saya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, atau jika kalian pernah merasakan hal serupa, ceritakanlah kisah kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe, agar kita bisa kembali merenungkan kisah-kisah kehidupan lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.